Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Alhamdulillah kita akan bahas kitab Al-Janaiz. Kita akan bahas kitab Al-Janaiz. Ada beberapa hadis di kitab Al-Janaiz. Insyaallah kita akan baca beberapa hadis dan sistem yang ana akan pakai di kesempatan ini, ana baca hadis kemudian ana baca beberapa faidah, tidak semuanya. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk menyelesaikan kitab ini dan mengambil ilmu dari kitab ini. Hadis yang pertama, ikhwan yang Allah muliakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antum nomor 162 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang kematian Najasyi. Di hari beliau meninggal, Nabi keluar dengan para sahabat ke musola. Musola di sini lapangan. Fasofa bihim, kemudian Rasul membuat sof. Wa kabbaru arba'an, dan Rasul bertakbir 4 kali. Hadis yang mulia ini, ikhwan Allah muliakan, berisi tentang hukum salat ghaib dan tata caranya. Hukum salat ghaib dan tata caranya. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghabarkan pada kita bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam di hari kematian Najasyi menghabarkan kepada para sahabat akan kematian beliau. Siapakah Najasyi? Najasyi di sini adalah An-Najasyi isim jenis, laqab, nama untuk semua raja Habasyah. Jadi raja Habasyah dijuluki dengan Najasyi. Yang dimaksud dengan Najasyi di sini adalah Ashamah
namanya Ashamah, ya. Sebagaimana ada dalam sebagian riwayat. Najasyi di sini yang bernama Ashamah ini ketika awal-awal dakwah Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin pertama kali hijrah di awal Islam ke Najasyi dan dilindungi oleh mereka. Oleh karena itu Najasyi disebut tabi'in. Najasyi itu tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena berjumpa dengan para sahabat dan tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu definisi tabi'in. Adapun definisi sahabat adalah orang yang beriman yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanan. Adapun tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dan beriman. Oleh karena itu Najasyi itu dimasukkan dalam kelompok tabi'in. Alasannya karena beliau melihat sahabat. Dan Raja Najasyi ini wafat di bulan Rajab tahun 9 Hijriyah. Ketika Najasyi meninggal, Rasulullah SAW menghabarkan. Na'a di sini adalah menghabarkan tentang berita kematian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar bersama para sahabat, kemudian Rasul membuat sof-sof. Kemudian Rasul mengimami dengan salat jenazah. Dan ini salat ghaib. Ya, salat ghaib. Di antara faedah dari hadis yang kita baca ini adalah bolehnya melakukan salat ghaib. Ya. Bolehnya melakukan salat ghaib. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di kitab Siyar A'lamin Nubala beliau berkata, lam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam ala ghaibin siwahu. Tidak ada keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ghaib kecuali melakukan salat ghaib untuk Raja Najasyi. Di antara alasannya adalah karena di sana tidak ada yang melakukan salat jenazah. Ya, tidak diketahui ada yang melakukan salat jenazah. Adapun kaifiyat dari salat ghaib adalah seperti salat mayit, salat jenazah yang kita berada di depannya. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan Allah muliakan, adalah keutamaan Raja Najasyi. Keutamaan Raja Najasyi di mana beliau ya, rahimahullah melindungi kaum muslimin yang pertama ketika berhijrah kepada beliau, dan Allah Ta'ala menghabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kematian Raja Najasyi. Subhanallah. Di masa itu tidak ada alat komunikasi. Kalau tidak dikabarkan oleh Allah, Nabi tidak akan tahu. Ya. Dan ini pun masuk ke dalam faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini menunjukkan tentang mukjizat dari mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah
tentang kematian Raja Najasyi. Dan Nabi menghabarkan tentang kematian Raja Najasyi kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana antara beliau ya di Madinah waktu itu dengan Raja Najasyi kalau melakukan perjalanan di masa itu bisa 1 bulan perjalanan. Disebutkan oleh ulama, zakara ba'dul ulama anna bainahu wa bainan Najasyi masirata syahr. Jadi antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Raja Najasyi yang tinggal di Ethiopia itu 1 bulan perjalanan. Tidak ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus semakin yakin tentang kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najasyi fa kuntu fi as-saff ats-tsani aw ats-tsalits. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Najasyi, dan waktu itu aku berada di shaf yang kedua atau shaf yang ketiga. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ikhwan Allah akan menjelaskan tentang hukum melakukan salat jenazah bersaf-saf. Jadi disunahkan untuk melakukan salat jenazah bersaf-saf, 2 atau 3 shaf. Dan Jabir menjelaskan bahwa ketika Rasul mengimami salat gaib untuk Raja Najasyi, aku berada di shaf yang kedua atau shaf yang ketiga. Hadis yang mulia ini ikhwan Allah muliakan menjelaskan tentang disyariatkannya as-sufuf, membentuk beberapa shaf dalam salat jenazah, dan ulama menyukai dan menyunahkan dalam salat jenazah dibuat lebih dari 1 shaf. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kuburan setelah dikuburkan, dan Rasul bertakbir 4 kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Dan hadis ini berbicara tentang hukum salat mayit setelah dimakamkan, setelah dikuburkan. Ketika seseorang tidak bisa mensolati jenazah saudaranya disebabkan karena beberapa uzur, misalkan karena jauh dia harus safar, kemudian saudaranya sudah dimakamkan, dia nyampe ke tempat tersebut sudah selesai, ke rumahnya takziah, kemudian minta ditunjukkan tempat kuburnya, sholat di situ. Atau kasus kemarin, ya, Ustadz kami rahimahullah, karena saking banyaknya kaum muslimin yang mensolati beliau, dan tidak ada yang atau banyak yang belum sempat sholat secara langsung, waktu juga tidak memungkinkan untuk menunggu, kemudian dimakamkan, dan banyak dari kaum muslimin yang sholat di kuburnya. Dan itu disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para ulama menyebutkan tentang siapa yang disolati oleh Nabi di sini. Ya, siapa yang disolati oleh Nabi di sini? Ada yang mengatakan ini adalah kuburannya Talha ibn al-Barra bin Umair al-Balawi. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah kuburannya seorang wanita yang suka membersih atau memiliki tugas berkhidmah untuk membersihkan dan menyapu Masjid Nabawi. Ada dua pendapat, tetapi sebagian ulama mengatakan yang benar ada dua kisah. Yang benar ada dua kisah, ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum bolehnya sholat mayit setelah dimakamkan. Langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini faedah yang pertama, jawazu as-salati 'alal mayyiti ba'da dafnihi sawa'un akana sulliya alaihi amlah. Bolehnya salat mayit setelah dimakamkan. Kita datang ke kuburannya ya, untuk salat, melakukan salat mayit, baik itu sudah disolati atau belum disolati. Bagaimana tata cara salatnya? Tata cara salatnya sama seperti tata cara salat jenazah, ya. Jadi takbirnya 4 kali. Takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Yang kedua salawat. Yang ketiga doa. Habis itu takbir yang keempat kemudian salam, ya. Dan di hadis ini juga ada faedah tentang tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad contoh suri tauladan kita. Padahal beliau pemimpin umat, tapi beliau begitu memperhatikan umat beliau. Jangankan yang besar, tukang sapu masjid diperhatikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dicari, sampai Nabi SAW, kenapa kalian tidak mengabarkan aku akan kematiannya? Kemudian Rasul SAW mendatangi kuburnya dan Nabi sholat. Ini merupakan sifat yang sangat tinggi yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW, yakni tentang tawaduknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis Aisyah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin laysa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain kafan Yamani yang berwarna putih, bid yang berwarna putih. Tidak ada komis dan tidak ada imamah. Jadi Rasul tidak pakai gamis, tidak pakai juga imamah. Hadis ini penjelasan tentang mayukafanu fihi rajul. Mayukafanu fihi ar-rajul, bagaimana tata cara mengkafani seorang laki-laki. Disebutkan di sini bahwa Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Aisyah, istri beliau, ya, menceritakan bahwa Nabi kafannya itu 3 helai kain. Kafannya 3 helai kain. Dari kain Yamaniyah, warnanya putih, ya.
Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah masyru'iyat takfini rajul fi thalathati aswab. Disyariatkannya mengkafankan seorang laki-laki yang meninggal dalam 3 helai kain. Ya, disyariatkan demikian. Dan ini mengingatkan kita, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa kita ya akan dikafani dengan 3 helai kain. Walaupun kita punya tanah di mana-mana, rumah di mana-mana, harta banyak, tabungan banyak, yang akan dibawa sama kita cuma segitu. Kain kafan doang sudah. Tidak ada lebih. Oleh karena itu, maka perhatikan masalah ini ya. Kita kalau masih cinta dunia akan berat meninggalkan dunia. Dan hadis ini menjelaskan bahwa disunnahkannya memakai kain kafan yang berwarna putih. Ya. Al-hadis dalilun ala istihbabi takfinil mayyit bi thawbil abyad. Jadi hadis ini merupakan dalil disunnahkannya mengkafani mayit dengan pakaian yang berwarna putih. Karena lebih baik daripada selainnya. Wa li'anna Allah Ta'ala ikhtarahu li nabiyhi 'ala yadi sahabah. Karena Allah memilihkan kain yang berwarna putih untuk nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah para sahabat. Para sahabat membungkus, mengkafani nabi yang kita cintai dengan kain berwarna putih. Dan kita pun siap-siap ya, kita berwasiat kepada saudara keluarga kita, siapkan kain kafan berwarna putih sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau tidak ada warna putih? Jawabannya tidak mengapa. Sah saja. Ya. Jadi lau kufinal mayyitu fi ghairil abyad fala haraj. Kalau ada mayit dikafani dengan selain warna putih boleh saja. Tapi disunahkan berwarna putih. Nah, berikutnya adamu masyru'iyatil qamis wal imamah fil akfan. Tidak disyariatkan memakaikan pakaian dan pakai topi atau pakai imamah untuk mayit. Jadi kalau ada mayit dipakai pakaian, topi, ya, karena suka dulu pakai imamah dikasih udeng-udeng misalnya gitu. Ini enggak ada disyariatkan. Atau pakai pakaiannya yang dia sukai, enggak ada. Yang lebih parah lagi, mayitnya disuruh nyerutu, dikasih rokok. Ini parah, ya. Baik. Faedah berikutnya, karamatu bani Adam 'ala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam sejak zaman Adam dan peristiwa salah satu dari anaknya yang meninggal dibunuh oleh salah satunya itu dikuburkan dan dibungkus, tidak dibakar. Ya, membungkus dengan kain kafan ini merupakan pemuliaan kepada manusia. Nah, hadis berikutnya, hadis dari Ummu Atiyah, sah? An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala iksilnaha thalathan aw khamsan
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها به تعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ya. Ummu Atiyah ini adalah salah satu sahabiyah yang dikenal suka mengurusi jenazah wanita. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami ketika putrinya meninggal. Di sini tidak disebutkan siapa yang meninggal dari putrinya. Ya. Dalam semua riwayat Bukhari tidak disebutkan siapa nama dari putrinya yang meninggal. Ya. Nama dari putrinya yang meninggal itu ada disebutkan dalam riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim. Di riwayat Muslim itu hadis ke 939. Ya. Jadi fi jami' riwayat Al-Bukhari, di semua riwayat Bukhari lam yarid tasmiyatuha, tidak disebutkan nama, ya. Siapakah yang dimaksud dari putrinya ini? Kalau kita lihat nengok riwayat Muslim, disebutkan di situ adalah Zainab. Ya. Zainab, istri dari Abil As, istri dari Abil As. Jadi yang dimaksud putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini adalah siapa? Zainab. Ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, faqal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik." Mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Kalau kalian memandang demikian, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Nah, ini disunahkan, ya. Airnya dicampur dengan daun bidara yang ditumbuk. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikan di akhir dari mandi dengan kafur barus atau syai'an min kafur. Fa idza faragtunna fa'adhinnani, apabila kalian selesai memandikannya kasih tahu aku, kata Rasul. Fa'adhinnani maksudnya akhbirnani, habarkan padaku. Falamma faragna, maka kami ketika selesai memandikan putri beliau sallallahu alaihi wasallam, adzannahu, kami menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami sudah selesai memandikan putrinya. Fa'atana haqwahu, fa'atana haqwahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami hakwanya. Ya, bisa dibaca dengan kasrah hikwah, bisa dibaca dengan fathah hakwah. Tetapi kata ulama, ya, yang ma'ruf dengan fathah hakwahu, dan Huzail membacanya dengan kasrah. Maksud hakwah di sini adalah izar, izar, ya, izarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni kainnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul memberikan izarnya, ya, kepada yang memandikan putrinya. Kemudian
Rasulullah SAW memerintahkan untuk melapiskan izar tersebut di kain kafannya. Dalam riwayat yang lain sab'an, mandikan sampai 7 kali, ya. Dan Rasulullah SAW berkata, ibda'na bima yaminiha, mulailah memandikannya dari sebelah kanan. Jadi memandikan mayit itu disunahkan di sebelah apa? Sebelah kanan dulu. Wa mawadhi'il wudu' minha, dan tempat-tempat wuduknya, tempat-tempat wuduknya. Dan memandikan mayit, ikhwan yang Allah muliakan, seperti memandikan orang yang masih hidup, dimuliakan mayit itu. Jangan kasar. Ana pernah mengunjungi, pas qadarullah ana ke rumah sakit tertentu, ya. Kemudian salah satu ikhwah meninggal, ana masuk ke kamar pemandian, ya. Ana lihat disemprot pakai selang. Hidungnya disemprot, telinganya disemprot. Ya, karena dia adalah saudara saya, maksudnya saudara seiman, ya, ikhwah. Ana minta izin kepada dia untuk saya yang mandikan. Saya bilang jangan disemprot. Ana sekalian mencontohkan tata cara mandi yang bagus sesuai dengan apa yang ana pelajari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini hidungnya disemprot, ya. Disangkanya udah mati, memang udah mati. Tapi kan dia manusia, dia mesti dihormati. Ya. Dan subhanallah, saya lihat pemandian yang sangat bagus ketika salah satu dari kawan kita, Ustadz Ibnu Saini, meninggal rahimahullah. Ana ada di depan beliau ketika dimandikan oleh Syekh Abu Musa, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, ya, rahimahullah. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr mandikan kita dan mandikan beliau, dan kita lihat mandinya Masya Allah, memandikannya, ya. Dan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr meninggal di daerah Tabuk ketika mau umrah, ya. Ana waktu menerjemahkan Syekh Akram cerita ke ana. Ingat enggak beberapa belas tahun yang lalu? Antum di samping ana, kemudian nemenin, kemudian sama Syekh Musa Al-Nasr. Kemudian dicerita Syekh Musa Al-Nasr itu sebelum ke Madinah minta Syekh Ali Hasan nemeni untuk safar. Syekh Ali Hasan bilang, ana baru pulang, harus nemenin istri, enggak bisa. Subhanallah, qadarullah, berangkat di hari itu juga meninggal, ya. Dan karena beliau lama tinggal di Madinah, beliau juga mukri, seorang yang hafal Quran dan mukri. Syekh Ali Hasan minta kepada pemerintah di Madinah sana untuk dimakamkan di Madinah, di Baqi'. Dan beliau dimuliakan, dibawa ke Baqi', ya, dibawa ke Madinah, dimakamkan di Baqi'. Subhanallah. Umur orang tidak tahu, ya. Kita melihat waktu itu dia memandikan, ya, saudara kita mendengar dia dimandikan orang. Nah, begitulah kita sekarang mandikan orang, besok kita yang dimandikan. Kita sekarang bawa orang ke kuburan, besok kita yang dibawa, dimasukkan ke kuburan. Dan tega masukkan kita. Antum pasti tega, ya enggak? Ya, kawan kita, adik kita laki-laki yang bilang cinta sama kita, itu paling tega masukkan kita ke kuburan. Dan memang harus dimasukkan ke kuburan. Nah itu ikhwah yang Allah muliakan, cara memandikan itu kita tidak boleh asal-asalan, karena itu saudara kita, perlu kita muliakan, ya. Baik. Dan hadis Ummu Atiyah ini, ikhwan yang Allah muliakan, berbicara tentang hukmu taksilil mayyit wa sifatihi. Hukum tentang memandikan mayit dan tata caranya, ya.
hukum tentang memandikan mayit dan tata cara memandikan mayit. Memandikan mayit yakni dengan memulai mencuci anggota wuduknya, diwudukkan, ya. Jadi sebelah kanan dulu yang didahulukan, dicuci sebelah kanan, ya. Didahulukan yang mana dulu? Yang kanan, ya. Dan kalau bisa seperti yang disebutkan di sini, airnya dicampur dengan daun bidara untuk bersih-bersih. Seandainya tidak ada, maka pakai sabun. Kalau nggak ada daun bidara, pakai apa? Sabun. Nah, dan dibersihkan 3 kali. Kalau nggak cukup, berapa kali? 5 kali. Kalau nggak cukup, 7 kali, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sarankan kepada sahabiyah yang memandikan putrinya, yakni Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian berikutnya, ikhwan Allah muliakan, ada faedah bahwa an-nisa la yaksilhunna illa an-nisa. An-nisa la yaksilhunna illa an-nisa. Jadi para wanita itu tidak dimandikan kecuali oleh wanita lagi. Wa yustathna min dzalika az-zawj, dikecualikan suaminya. Fayajuzu an yaksila zaujatahu, boleh bagi suaminya memandikan istrinya, ya, boleh bagi suami memandikan istri. Faedah berikutnya adalah jawazu at-ta'awun fi taksilil mayyit, bolehnya berta'awun dalam memandikan mayit, bolehnya ta'awun dalam memandikan mayit. Wa qad dzakara ahlul ilm annahu la yahduru 'inda at-taksili siwal ghasil wa man yu'awinuhu fi taqlibil mayit aw sabbil ma' aw nahwi dzalik. Sebagian ulama menyebutkan tidak boleh hadir dalam memandikan mayit kecuali yang memandikannya dan yang membantunya, yang membantukan untuk memandikan, yang membolak-balikan badannya, yang menyiramkan air dan yang semisalnya, ya. Karena kalau banyak yang masuk membantu malah jadi repot dan tidak dibutuhkan, ya. Ya karena bisa jadi si mayit waktu di dunianya nggak suka dilihat orang, ya, jadi tidak suka, ya. Sehingga kalau misalkan ada orang yang memandikan kemudian kelihat aibnya, nggak bagus, ya, tidak bagus. Sekali lagi mandikan itu jangan kasar, ya, sebiasanya saja, ya. Anda pernah ikut daurah memandikan jenazah selama sepekan di Mekah tahun 2007-2008, ya. Waktu di sana, ya, langsung praktek lihat, dan yang setelah dimandikan dibawa ke Masjidil Haram, ya. Itu pemandian dari awal sampai akhir dan rapih, masya Allah, ya. Berikutnya ikhwan, subutut tabarruki bimalabisihi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi wa hadha min khasaisihi fala yatabarraku bimalabisi ghairihi minan nasi wa atharihim mahma balagha minas salah. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang bolehnya bertabarruk. Tabarruk, tahu tabarruk? Mencari berkah. At-tabarruku,
bertabaruk dengan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atharnya, ya. Dan ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pakaian selain pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atharnya, rambutnya, kukunya dan seterusnya dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan. Ini merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, rambut Nabi boleh enggak untuk tabarruk? Rambut Nabi boleh, selama ada hubungannya dengan Nabi. Tapi yang jadi masalah kata Syekh Albani, untuk masa sekarang orang mengklaim punya rambutnya Nabi. Itu benar atau tidak itu? Itu yang jadi masalah. Ya. Punya klaim ditaruh di apa gitu, ini rambutnya Nabi, semua nangis melihat itu. Dari mana tahu antum benar itu rambut Nabi? Dan sekarang banyak orang yang berdusta. Kalau betul itu rambut Nabi, baru iya. Tapi kalau hanya klaim, dan berapa banyak orang sekarang berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hadis berikutnya ikhwan yang Allah muliakan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqafa ala rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan wa fi riwayatin wa la tukhammiru wajhahu wa la ra'sahu al-waqs kasrul unuq. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah dan dia jatuh dari tunggangannya, fawaqasathu atau fa'awqasathu, jatuh ya, dan tulang lehernya patah dan dia meninggal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, kafankan dalam dua pakaian, dua kain. Nah, di sini pakai dengan berapa kain ikhwan? Dua. Ya. Wala tuhannituhu, jangan kasih minyak wangi. Kenapa enggak boleh kasih minyak wangi? Karena sedang ihram, belum tahallul, ya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya. Kenapa? Karena sedang ihram. Orang yang sedang ihram enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh menutup kepala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, sesungguhnya dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam riwayat yang lain, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan tutup wajahnya dan jangan tutup kepalanya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini sebenarnya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, ya. Nah, di antaranya memandikan mayit itu wajib hukumnya. Karena di sini orang yang sedang ihram disuruh memandikan, disuruh dimandikan mayitnya. Ya. Kemudian faedah berikutnya, urusan kafan didahulukan daripada warisan.
dan daripada utang piutang. Jadi mayit dulu diurus, jangan rebutan warisan dulu. Ya, diurus kafannya dan seterusnya. Bahkan kain kafannya diambil dari hartanya si mayit. Dan daripada urusan hutang, ya. Kemudian boleh mengkafani dengan 2 kain. Ya. Kemudian disyariatkannya juga memakai minyak wangi untuk mayit kecuali yang ihram di sini. Kenapa tidak dikasih minyak wangi? Karena ihram. Ini menunjukkan selain yang sedang ihram pakai minyak wangi. Ya. Kemudian selain yang tidak ihram ditutup kepalanya. Ditutup kepalanya. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah istihbabu dawamit talbiyah fil ihram. Disunnahkannya mendawamkan talbiyah ketika ihram. Jadi ketika ihram ikhwan, ya, disunahkan kita mendawamkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dari mana? Awal setar miqat. Ya, kita ucapkan terus sampai berhentinya kapan? Kalau umrah, berhentinya sebelum tawaf. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu terus. Baca Quran boleh tidak? Boleh. Ya. Ini luar biasa, hadis ini menunjukkan orang yang melakukan ihram hendaknya melakukan dawam talbiyah. Pahalanya besar. Tidaklah batu, ya, rumah dan seterusnya yang dilewati ini melainkan nanti menjadi saksi di hari kiamat. Pepohonan menjadi saksi bagi orang yang melakukan talbiyah. Faedah berikutnya, al-haditsu dalilun ala anna al-ihram la yabtulu bil maut. Hadis menunjukkan bahwa ihram tidak batal karena kematian. Subhanallah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa ihram tidak batal karena kematian. Karena Nabi SAW di sini melarang orang yang memandikannya untuk memakaikan minyak wangi dan menutup kepala. Dan Nabi berkata, innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia kelak dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan melakukan talbiyah. Ya. Hadis berikutnya, ikhwan. Oh iya, hadis Ummu Atiyah ya. Di hadis Ummu Atiyah, Zainab oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha itu dijadikan rambutnya jadi 3 kepang, ya, untuk perempuan, ya. Ini disunahkan rambutnya disunahkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dikepang 3. Syukran akhi, jazakallahu khairan. Ya. Jadi kalau wanita yang memandikan wanita rambutnya panjang, lakukan seperti itu. Baik, hadis berikutnya ikhwan Allah muliakan. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dia berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi hal tersebut tidak merupakan azm atas kami. Ya. Nah, di hadis ini berbicara tentang larangan wanita mengikuti jenazah. Larangan dari para wanita mengikuti jenazah.
ya. Eh, ada perbedaan pendapat antara ulama, ya. Dan penulis di sini Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah taala mengatakan sawaun ila makanis shalah au ila al-maqbarah. Jadi baik itu ke tempat salat atau ke tempat kuburan, karena hadisnya umum. Tapi sekali lagi ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan beliau memilih pendapat yang haram untuk wanita mengikuti jenazah. Berikutnya ikhwan yang Allah muliakan, hadis berikutnya hadis masyru'iyatul isra' bil janazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, asri'u bil janazati, segeralah ya membawa jenazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Apabila jenazah itu baik, maka kebaikan yang kau persembahkan untuknya. Apabila jenazah itu tidak baik, maka merupakan keburukan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Hadis yang ini, hadis Abu Hurairah, berbicara tentang disyariatkannya bersegera membawa jenazah, mengurus jenazah, ya, bersegera. Jadi ngurus jenazah ini disunahkan untuk disegerakan, ya, disegerakan. Masyru'iyat al-isra' fi tajhizil mayyit wal mubadarah. Mubadarah ini bersegera memandikannya, mensolatinya dan menguburkannya. Ya, alasannya apa? Kalau jenazah ini soleh, ini merupakan hadiah terbaik buat jenazah ini. Kalau jenazah ini tidak soleh, sesuatu yang paling buruk yang antum letakkan di pundak-pundak antum, ya. Nah, dan jumhur ulama mengatakan bahwa menyegerakan ini hukumnya istihbab, sunnah. Sampai Ibnu Qudamah mengatakan bila khilaf bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi ya, jumhur mengatakan mustahab, berarti ada ikhtilaf. Kalau ada jumhur berarti ada ikhtilaf. Jumhur lawannya selain jumhur, ya. Tetapi ketika menyegerakan, kita harus juga lemah lembut, tidak kasar. Dalam kelemah lembutan itu ar-rifqu bil mayyit wal musyayyi'in, ya, lemah lembut untuk si mayit dan orang-orang yang mengantarkan mayit. Jangan sampai nanti dimaknai kita lari sampai tabrakan, ya, lemah lembut saja, tapi disegerakan, dipercepat, ya. Wa amma ma yaf'aluhu katsiran minan nas fi hadzal zaman min ta'khiril mayyit yawman aw yawmain min ajli huduri ba'di aqaribihi aw linaqlihi min baladin ila akhar fa hadza fi mukhalafah wadihah lil amri bil isra' bi tajhizihi wa dafnihi. Adapun yang dilakukan oleh banyak manusia di masa sekarang, menunda-nunda urusan si mayit sehari atau sampai 2 hari supaya kerabatnya datang untuk nengok atau bisa dipindah ke negeri yang lain, ke kota lain, ini menyelisihi sunnah, mukhalafah wadihah, ya, menyelisihi yang jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u apa? Bil janazah, segera menyelesaikan urusan jenazah. Adapun mengundurkannya 1 jam atau 2 jam, atau misalkan meninggalnya pagi ditunda sampai siang karena ada urusan apa, itu boleh, enggak mengapa, ya. Tapi ditunda sehari 2 hari, ini mukhalafah, ya, mukhalafah sunnah dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada 3 hadis lagi, 4 hadis lagi. Insyaallah kita
selesaikan di pertemuan berikutnya ikhwan ya. Jadi hadis yang keberapa? Nah, masih banyak. Nanti Pak Seno biasanya ngasih tahu ana hadis sekian Ustaz. Ya. Ya, fadhal Pak. Apa? Wanita haram untuk mengiringi jenazah. Iya. Ya, nanti insya Allah Anda akan jelaskan di pertemuan berikutnya Pak. Insya Allah. Ya. Diingatkan saja. Baik, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustadz. Kami pernah dengar di salah satu majlis yang mana disebutkan bahwa Raja Najasyi adalah muhadram. Maka apa yang dimaksud dengan muhadram? Dan apa perbedaan tabi'in dan muhadram? Nah, bukan muhadram tapi mukhadram pakai kha. Ya, mukhadram sebagaimana disebutkan sama ulama adalah orang yang hidup di masa jahiliyah dan di masa Islam. Kata ulama, nisfu umrihi fil jahiliyah wa nisfuhu fil Islam. Jadi setengahnya di masa jahiliyah dan setengahnya di masa Islam. Ini mukhadram. Ya. Dan mukhadram dalam ilmu hadis ini berada di tabaqah mustaqillah, tabaqah tersendiri bainas sahabah wat tabi'in, antara sahabat dan tabi'in. Sebagian ulama hadis meletakkan di tabaqah ini. Ulama yang lain mengatakan bahwa mukhadram ini masuk dalam tabi'in, bahkan kibar tabi'in. Ya. Oleh karena itu tidak bertentangan. Di sini Syekh Abdullah Fauzan mengatakan bahwa Raja Najasyi itu seorang tabi'in. Dan kalau ada yang mengatakan Raja Najasyi adalah mukhadram, ini betul. Ya. Jadi betul. Yang jelas beliau adalah muslim tapi bukan sahabat. Ya, bukan masuk dalam tabaqah sahabat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis Aisyah tadi apakah bisa disebut hadis? Bukan pembenaran perkataan, perbuatan, apalagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika mempelajari ilmu mustalah hadis, maka dipelajari tentang definisi. Tentang definisi. Ada hadis, ada athar dan seterusnya, ya. Sebagian ulama memasukkan athar kepada hadis. Sebagian ulama tidak memasukkan. Tapi kalau kita lebih memperinci lagi sebenarnya adalah athar, ya, athar dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas ilmunya. Wa jazakallah khairan. Izin bertanya, di tempat ana ada aktivitas di Jumat pagi senam bersama, akan tetapi di situ terdapat musik dan campur baur antara laki-laki dan wanita. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap ana terhadap kebijakan di tempat ana kerja ini?
dan kegiatan senam ini wajib. Jazakallah khairan. Emang wajib? Antum tanya lagi. Wajib tidak? Ya, dipastikan. Anda tidak tahu kalau wajib ya. Ya. Dan antum tahu kalau ikhtilat laki-laki perempuan apalagi ada musiknya hukumnya apa? Jelas enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Dan antum tinggal izin kepada atasan ya untuk tidak ikut ya senam yang berbaur dengan laki-laki perempuan, kemudian ada musiknya. Ya, yang anehnya sekarang akhi, senam itu dangdutan di sini. Ada dengar lewat, loh kok ini senam ya? Enggak taunya joget. Ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala yang banyak kepada kita semua dan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita semua dan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.